Tuhan Allah harus bisa berfirman langsung. Aku, kami, kita. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Tak henti-hentinya saya mengedukasi kepada semua keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya ya sudahlah, kamu yakini Tuhanmu, kamu yakini Allahmu, tidak usah kamu banding-bandingkan dengan Yesus. Ya, kamu yakini Tuhanmu, enggak apa-apa. Tapi Tuhanmu itu tidak usah kamu banding-bandingkan dengan Yesus, lalu kamu bilang Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, cuman manusia yang dijadikan Tuhan. Enggak usah begitu. Ini salah satunya saya mengedukasi kepada Anda dari luar kekristenan, ya, termasuk juga dari Katolik dan Protestan. Katolik dan Protestan termasuk di luar Kristen, ya, yang sama masih menjelek-jelekan Tuhan dan Allahnya orang Kristen. Ingat Bapak Ibu Saudara, Katolik itu bukan Kristen, Protestan itu bukan Kristen. Ya, mereka mengimani Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ini dipakai untuk menjelek-jelekan Allah Esa, Yesus Kristus. Maka saya membuat tayangan ini untuk mengingatkan kepada kita semua. Kamu yakini saja. Ya. Tuhan Allah harus bisa berfirman langsung. Aku, kami, kita. Tuhan Allah itu harus bisa berfirman langsung. Kenapa? Sebab berfirman langsung itu salah satu bukti bahwa dia itu real, dia itu ada, tidak fiktif, bukan ilusi. Harus bisa berfirman langsung. Misalnya, aku berkata kepadamu. Ketika berfirman langsung, itulah Tuhan Allah memakai kata aku, kami, kita. Nah, jadi Tuhan Allah itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu ada, real, ya, tidak fiktif, bukan ilusi. Jadi Tuhan Allah itu harus bisa berfirman langsung. Aku berfirman kepadamu, aku berkata kepadamu, kami, ya. Kami, kita, ya, seperti itu. Nomor 1, aku. Aku adalah kata ganti tunggal ketika Tuhan Allah menyampaikan firman-Nya dengan perkataan langsung. Dimulai dari Kejadian 1 ayat 29 sampai Wahyu 22 ayat 20, setiap ada kata aku, maka itu pasti aku yang sama. Baik di PL maupun di BB, yaitu aku Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Jadi valid aku di perjanjian lama dan perjanjian baru sama saja, yaitu Yesus. Dulu di perjanjian lama memakai nama sebutan Yahweh, sedangkan di perjanjian baru memakai the real name, nama di atas segala nama, yaitu Yesus. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Nomor 2. Kita. Setidaknya ada 6 ayat, 3 ayat di perjanjian lama dan 3 ayat di perjanjian baru. Tuhan Allah berfirman langsung memakai kata kita. Dan yang dimaksud kita adalah gambar Allah dan rupa Allah, yaitu Yesus. Filipi 2 ayat 6 dan Kolose 1 ayat 15. Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 11 ayat 7 adalah 3 ayat di perjanjian lama yang menulis tentang kita. Sedangkan 3 ayat di perjanjian baru yaitu Yohanes 17 ayat 11, 21 dan 22. Kita adalah satu, sama sekali bukan jamak. Jadi kita itu kata ganti untuk gambar Allah dan rupa Allah, yaitu Allah itu sendiri, Yesus itu, ya. Nomor 3, kami. Hanya ada 1 ayat di Alkitab, Tuhan Allah berkata langsung memakai kata kami, yaitu Yohanes 14 ayat 23. Dan yang dimaksud kami adalah Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus. Satu roh, roh yang sama. Tuhan dan Allah
gambar dan rupa Allah. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus adalah satu roh, roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 11. Selain satu roh dan roh yang sama, juga satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sebab aku Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Jadi jika Tuhan Allah berfirman langsung memakai kata aku, kita, kami, artinya adalah satu, sama sekali bukan jamak. 4.300 keyakinan tidak ada yang bisa. Di jagat raya ini, di dunia ini ada 4.300 keyakinan, termasuk Katolik dan Protestan. Tidak satu pun Tuhan dan Allahnya bisa berfirman langsung dengan memakai kata aku, kami, kita. Mengapa tidak ada? Mengapa tidak ada yang bisa? Sebab Tuhan Allah yang ada di Alkitab 100% bisa berfirman langsung dengan memakai kata aku, kami, kita, membuktikan bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus itu valid, real, ada, tidak fiktif dan bukan ilusi. Salam Pendeta HTD, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mengedukasi dalam Bingkai Indonesia Pancasila. Silahkan Anda mengimani Allahmu masing-masing, ya. Yang selalu terjadi adalah Allahmu itu kamu banding-bandingkan untuk menjelekkan Yesus Allah. Lah ternyata saya jelaskan ini iya ya Pak ya. Ternyata cuman Yesus yang bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Betul apa betul? Ya silakan Anda imani Allahmu. Ya, dari dulu saya selalu mengatakan seperti itu. Yang tak henti-hentinya adalah ini juga termasuk Kristen Katolik dan Protestan. Tritunggal diagung-agungkan untuk menjelekkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Ingat, Katolik bukan Kristen, Protestan bukan Kristen. Itu termasuk di luar Kristen, ya. Yang selalu menjelek-jelekan Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Tuhan mungkin oke, tapi kalau Allah enggak. Allah itu tetap Bapa. Bapa bisa enggak berfirman langsung? Demikianlah maka Bapa berkata. Enggak pernah ada. Bapa itu bukan Allah. Karena Bapa tidak bisa berfirman. Ayo, Anda pernah ketemu Bapa berfirman? Bapa berfirman, beginilah firman dari Bapa. Pernah begitu? Paling-paling Yesus berkata, dulu aku di surga. Di surga aku melaksanakan apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Di surga, waktu di surga. Bapa adalah kiasan Yesus sendiri, Allah di surga. Ya, jadi Bapa bukan Allah. Tritunggal Allah bukan Tritunggal nggak bisa berfirman. Nggak bisa berkata langsung aku, kami, ya. Kami itu contoh Yohanes 14 ayat 23. Kami akan masuk dan tinggal di dalamnya. Berarti Roh Kudus dong, betul. Sedangkan kata kita itu ada 6 ayat ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jelas kita itu kata ganti untuk gambar dan rupa. Untuk gambar Allah dan rupa Allah. Gambar Allah tidak berarti Allah bisa digambar. Rupa Allah tidak berarti Allah punya rupa. Itu kan pendapatnya para mukalaf itu. Ya, mukalaf IQ tiarap. Iya benar ya. Mukalaf IQ tiarap akan mengatakan begitu. Gambar Allah itu Allah jadi poster katanya. Enggak malu ya dia, gitu ya. Kalau saya malu loh. Artinya mengucapkan sesuatu yang menunjukkan kadar pemahaman seseorang. Delosor itu kalau ya begitu. Tapi itu dikeluarkan di luar sana. Gambar Allah itu Allah bisa digambar, ibarat poster. Rupa Allah itu Allah punya rupa katanya. Kolose 1 ayat 15, gambar Allah itu Yesus sang pencipta. Di dalam ayat 16, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ayat 17. Kolose 1 ayat 15, 16, 17. Itulah gambar Allah, siapa? Yesus. Sedangkan rupa Allah itu ada di Filipi Filipi 2 ayat 6. Ya. Sebagai gambar Allah, kesetaraan terhadap Allah, artinya yang disembah. Karena Yesus itu
gambar Allah dan rupa Allah, maka semua malaikat harus sujud kepada Yesus di dalam Ibrani 1 ayat 6, bahkan Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8, Allah di surga itu sampai ngomong begini loh, tahtamu ya Allah, ya, tetap untuk selamanya, tongkat kerajaanmu tidak pernah berkesudahan. Itu Allah di surga ngomong begitu kepada Yesus yang di bumi setara Allah. Tuh, ya. Jadi kalau selama ini kami mengolok-olok Yesus, lah kamu yang nggak paham. Kamu nggak paham, kamu olok-olok Yesus, ya, ya. Kamu kan taunya cuma Tritunggal loh. Untuk memahami yang barusan saya sampaikan, kamu nggak nyampe tahu, wahai para romo-romo, para pendeta-pendeta, 85% di luar sana yang ngaku-ngaku, ya, ngaku-ngaku Kristen, padahal bukan Kristen. Kamu paham nggak bahwa ketika Yesus menjadi manusia, dialah rupa Allah itu, ya, Kolose 2 ayat 6, ya. Filipi kok Kolose. Filipi 2 ayat 6, ya. Filipi 2 ayat 6. Karena setara Allah ini, maka semua malaikat sujud kepada Yesus di dalam Ibrani 1 ayat 6. Bahkan Allah di surga memanggil Yesus yang di bumi itu dengan berkata begini, tahtamu ya Allah, ya, tetap untuk selama-lamanya, tongkat kerajaanmu tidak berkesudahan. Ibrani 1 ayat 8, Allah di surga memanggil kepada Yesus yang di bumi, tahtamu ya Allah. Paham kalian? Ya. Apalagi nanti kalau dijeglekin pakai Yesus itu Alfa Omega, ya, nggak ada apa-apanya, ya. Saya ingin mengatakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bagi kami Alkitab itu very clear, Yesus itu Alfa Omega. Jadi kalau Alfa Omeganya Yesus, ya berarti Tuhan Allah itu Yesus, betul. Tidak mungkin Tuhan Allah kok Bapa, tidak mungkin. Ya mengwong sing ra waras kuwi. Ya, tidak mungkin Allah kok Bapa, Anak, Roh Kudus, ya tidak mungkin. Alfa Omega saja Yesus kok, aku. Ya, jadi kami itu kata ganti tunggal, bukan jamak. Ini nggak akan ngerti romo, nggak akan ngerti pendeta, nggak akan ngerti. Ya, bahwa Allah adalah roh, satu roh dan roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 11. Nggak akan ngerti. Meskipun kamu sekolah 2 tahun, 12 tahun, romo-romo, pendeta-pendeta, sekolah 9 tahun jadi dokter, kamu tidak akan paham bahwa Allah itu satu roh, roh yang sama dan punya satu nama. Mau disebut roh Tuhan, mau disebut Tuhan, mau disebut Allah, mau disebut juru selamat, mau disebut Alfa Omega, mau disebut Yang Maha Kuasa, itu dia juga, yaitu Yesus. Nggak paham kamu, ya, nggak akan paham kamu. Sedangkan kita adalah kata ganti untuk gambar dan rupa Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar Allah dan rupa Allah. Lalu diciptakanlah manusia menurut rupa Allah. Kalau diciptakan itu menurut rupa Allah, kalau dibentuk itu menurut gambar Allah di dalam Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 5 ayat 1, nggak akan paham. Ya, Anda nggak akan paham bahwa manusia itu dicipta dalam roh, dibentuk dalam fisik. Nggak akan paham Anda. Makanya manusia dicipta oleh gambar Allah, dibentuk oleh rupa Allah. Nggak akan paham toh? Gambar Allah dan rupa Allah adalah Yesus. Jadi manusia itu dicipta dan dibentuk oleh Yesus. Nggak paham toh? Sampai kapanpun kalian nggak akan paham. Bisanya cuma maki-maki, HTD dimaki-maki. Lalu Anda membuat narasi yang bikin gaduh doang. Ya, itu saya belum jawab itu soal SWT. Kalau saya, ya nggak ada yang berani diskusi sama saya soal SWT, AWJ, Allahu Akbar, nggak ada yang berani. 1 menit saya jeglekin semua. Saya hanya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Silakan Anda imani Allahmu, Tuhanmu, silakan. Meskipun HTD ngomong harus bisa dibuktikan dengan cara berkata langsung aku, kami, kita. Nggak bisa Pak, ya sudah imani Allahmu itu, gitu loh. Meskipun kamu ketika saya tanya bisa buktikan nggak bisa Pak, ya sudah, namanya siapa?
Nggak ada Pak, ya sudah, tapi imani saja. Kalian tidak usah membanding-bandingkan dengan Allahnya orang Kristen, termasuk kalian umat Katolik dan umat Protestan. Yaitu Bapa itu bukan Allah, Tritunggal itu bukan Allah. Bapa tidak bisa berfirman. Ya. Tidak pernah ada Bapa disembah, tidak pernah ada Tritunggal di Alkitab. Tidak ada Katolik di Alkitab, tidak ada Protestan di Alkitab. Yang ada itu ya Kristen dan Nasrani. Ya, silakan Anda itu ya. Yang saya beritakan adalah Allah yang esa, Allah yang benar. Allah yang benar, Allah yang benar sebenar-benarnya benar. Oh, Yesus Kristus ya. Wes, kalau Allah itu Yesus Kristus, semua cocok dengan ayat Alkitab. Allah bisa berfirman, bisa Yesus. Allah itu roh, berarti Roh Kudus bisa berkata-kata, bisa. Allah itu punya nama Yesus, benar. Makanya Alfa Omega itu aku, Yesus. Iya benar. Clear Bapak Ibu Saudara, itu edukasi yang saya sampaikan berkali-kali. Saya mengatakan silahkan Anda imani Allahmu, gitu. Kalau sama saya sih 1 menit tak jeglekin, itu bahasa saya ya. Saya sering ngomong begitu. Kalian-kalian yang berkoar-koar ya, Yesus cuman manusia dijadikan Tuhan. Imani aja ya Allahmu. Nah, dengan satu pertanyaan, Allahmu bisa dibuktikan nggak? Nih contoh dibuktikannya, bisa jadi manusia, bisa nggak? Ya, bisa berkata langsung, berfirman langsung, aku, kami, kita. Jangan berkata tidak langsung, jangan kalimat tidak langsung ditulis oleh penulis, tapi perkataan langsung. Ya, Allahmu bisa berkata nggak? Bisa berfirman nggak? Maka berfirmanlah Allah, begini begitu, itu kan ditulis oleh penulis. Allah berfirman langsung, aku berkata kepadamu, bisa nggak? Di kitab Kejadian aja ada ratusan ayat yang menulis aku berfirman atau berkata kepadamu. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Yuk saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Silakan Anda imani Allah dan Tuhanmu masing-masing. Tidak usah dibanding-bandingkan dengan Allahnya orang Kristen, nggak akan bisa ngelawan. Ya, Yesus Kristus adalah the only one Lord and God, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang sebenar-benarnya benar, tidak fiktif, bukan ilusi, bisa dibuktikan. Salah satu buktinya adalah bisa berfirman langsung dengan kata, aku berkata kepadamu, aku berfirman kepadamu, aku, kami, kita, dan bisa dibuktikan bisa menjadi manusia. Pernah menjadi manusia dulu, sekarang sudah tidak. Tidak ada Allah lain dari 4.300 keyakinan di jagat raya ini yang Allahnya bisa membuktikan dirinya ada dengan bisa berfirman dengan perkataan langsung, aku berfirman, kami, kita. Aku, kami, dan kita adalah kata ganti tunggal untuk Allah. Sebab Allah itu satu roh dan roh yang sama. Dan punya nama Yesus Kristus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.